Kisah sahabat Nabi Sabit bin Qais, sahabat Nabi yang berwasiat setelah wafat. Terdapat suatu kisah tentang Sabit bin Qais dengan salah seorang Yahudi yang tertawan dan dijatuhi hukuman mati. Saat itu Bani Quraizoh telah mengkhianati Rasulullah SAW pada perang Ahzab. Rasulullah SAW dan pasukan muslim mengepung mereka selama 25 hari. Orang-orang Yahudi merasakan pengepungan semakin ketat. Akhirnya mereka angkat tangan dengan menyerahkan keputusan nasib kepada Sa'ad bin Mu'adz. Maka Sa'ad memberikan keputusan bahwa kaum laki-laki dari mereka yang terlibat perang akan dipancung. Kaum perempuan dan anak-anak menjadi tawanan dan harta mereka menjadi rampasan. Mendengar keputusan itu, Rasulullah SAW berkata bahwa Sa'ad telah memberi hukuman yang sesuai dengan hukuman yang dikehendaki oleh Allah dan Rasul-Nya. Tibalah pelaksanaan keputusan itu, kaum laki-laki digiring menuju tanah lapang untuk dieksekusi. Di antara mereka ada seorang laki-laki tua bernama Az-Zubair bin Battah. Pada masa jahiliyah di perang Bu'adz, yakni perang antara dua suku Madinah, Aus dan Khazraj, Az-Zubair telah berbuat baik kepada Sabit bin Qais. Az-Zubair menangkap Sabit dan memangkas rambut ubun-ubunnya sebagai tanda pembebasan tawanan, lalu membiarkannya pergi. Sabit merasa berhutang nyawa kepada Az-Zubair, maka ia ingin membalas kebaikannya itu. Saat menjelang eksekusi, Sabit mendatangi Az-Zubair. Wahai Abu Abdirrahman, apakah engkau masih mengenaliku? Tentu, apakah aku melupakan orang sepertimu? Saya ingin membalas kebaikanmu pada hari Bu'adz. Orang baik membalas orang baik, wahai Abu Muhammad. Selanjutnya Sabit menemui Rasulullah SAW dan menyampaikan bahwa dirinya ingin membalas kebaikan yang telah dilakukan Az-Zubair kepadanya. Maka Rasulullah SAW menyerahkan Az-Zubair kepadanya. Kemudian Sabit menemui Az-Zubair dan berkata, Sesungguhnya Rasulullah SAW telah memberikan darahmu kepadaku, maka aku memberikannya kepadamu. Sesungguhnya aku sudah tua, tidak memiliki keluarga dan anak. Apa yang bisa kulakukan dalam hidup? Sabit kembali menemui Rasulullah SAW. Ia meminta keluarga Az-Zubair kepada beliau, maka beliau memberikannya. Mereka untukmu. Lalu Sabit menemui Az-Zubair. Sesungguhnya Rasulullah SAW telah memberikan keluargamu kepadaku, maka aku berikan mereka kepadamu. Sebuah keluarga tidak memiliki harta, bagaimana mereka bisa hidup? Sabit menemui Rasulullah lagi dan meminta agar Az-Zubair diberi harta, maka beliau pun memberinya. Kemudian ia menemui Az-Zubair. Ia mengatakan bahwa Rasulullah telah memberikan harta kepadanya. Az-Zubair lalu bertanya tentang nasib Ka'ab bin As'ad dan Huyai bin Akhtab, para pemimpin Yahudi. Sabit menjawab bahwa mereka mati dibunuh. Sampai pada pertanyaan tentang Bani Quraizoh dan Bani Amr bin Quraizoh. Kemudian Sabit menjawab, Mereka telah pergi, mati dibunuh dan sudah diselesaikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberimu hidayah. Aku berharap engkau masuk Islam. Akan tetapi Az-Zubair justru ingin dieksekusi saja. Aku meminta kepadamu, wahai Sabit, agar engkau menyusulkanku dengan mereka. Demi Tuhan, tidak ada kebaikan hidup ini tanpa mereka. Sabit lalu menyampaikan kata-kata Az-Zubair kepada Rasulullah SAW. Beliau meminta agar Az-Zubair dihadirkan, kemudian memerintahkan untuk dieksekusi sesuai permintaannya. Demikian Sabit bin Qais ingin membalas kebaikan yang telah dilakukan oleh Az-Zubair kepadanya. Namun Az-Zubair menolaknya. Perkataan Az-Zubair tadi sampai ke telinga Abu Bakar. Lalu Abu Bakar berkata,
Dia bertemu dengan mereka di dalam neraka jahanam, kekal di dalamnya selama-lamanya. Usai peristiwa kekalahan Bani Mustalik, Nabi Muhammad SAW membagi ghanimah atau harta rampasan perang. Beliau membagi-bagikan tawanan dari kaum wanita Bani Mustalik. Juwairiyah binti Al-Harits menjadi bagian Sabit bin Qais bin Syammas. Mengetahui dirinya menjadi tawanan, Juwairiyah mengajukan tawaran untuk membebaskan diri. Sabit pun menyetujuinya. Juwairiyah datang menemui Rasulullah SAW dengan maksud meminta tolong kepada beliau untuk membebaskan dirinya. Kala itu Rasulullah SAW sedang bersama Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah melihat Juwairiyah adalah seorang wanita yang cantik jelita. Setelah masuk ke dalam rumah, Juwairiyah berkata, "Wahai Rasulullah, saya adalah putri Al-Harits bin Abu Diror, pemimpin kabilah Bani Mustalik. Saya mendapat musibah yang pasti engkau ketahui dengan baik. Saya menjadi bagian Sabit bin Qais bin Syammas. Saya berusaha menebus diri darinya, maka saya datang untuk meminta bantuanmu." Mendengar hal itu, Rasulullah SAW bertanya kepada Sabit, apakah ia meminta tebusan? Beliau ingin memerdekakan Juwairiyah. Sabit pun menjawab, Dia untukmu, wahai Rasulullah, ayah dan ibuku menjadi tebusanmu. Rasulullah SAW kemudian meminta pendapat Juwairiyah jika beliau hendak memerdekakannya dan menikahinya. Ia pun bersedia. Maka bebaslah Juwairiyah dan ia menjadi istri Rasulullah SAW. Tersebarlah berita bahwa Rasulullah SAW menikahi Juwairiyah binti Al-Harits bin Abu Diror. Pernikahan itu menjadi berkah bagi kaum Bani Mustalik yang tertawan dan menjadi budak. Dengan menikahi Juwairiyah, Rasulullah SAW berhasil memerdekakan 100 keluarga dari suku Bani Mustalik. Para tawanan ini pun kemudian memeluk Islam. Sebuah sikap mulia dari seorang Sabit bin Qais dalam peristiwa tadi tidak akan terlupakan. Sungguh ia telah mendahulukan kepentingan Rasulullah daripada dirinya dengan merelakan Juwairiyah, seorang wanita cantik jelita yang merupakan anak pemimpin Bani Mustalik. Sabit bin Qais termasuk seorang yang mampu menyerap ajaran agama Islam dengan baik. Pernah suatu ketika Rasulullah SAW memuji dan menyanjung Sabit bin Qais. Sebaik-baik laki-laki adalah Sabit bin Qais bin Syammas. Sabit bin Qais juga ikut serta dalam peperangan menegakkan agama Allah. Kiprahnya dalam medan perang dimulai di Perang Uhud. Sejak itu ia mengikuti peperangan bersama Rasulullah SAW. Setelah Rasulullah SAW wafat, dirinya tetap berjuang dalam kancah peperangan membela agama Allah. Sampai tiba pada perang melawan orang-orang murtad di bawah pimpinan Musailamah Al-Kadzab, seorang nabi palsu. Di perang tersebut, Sabit bin Qais memegang panji orang-orang Ansar dengan panglima tertinggi, Khalid bin Walid. Saat itu, Sabit begitu sedih melihat kelemahan dan kemunduran pada barisan kaum muslimin. Ia mendengar kaum muslimin satu sama lain saling melemahkan. Orang-orang kota menuduh orang-orang pedalaman sebagai pengecut, sementara orang pedalaman menuduh orang kota tidak becus berperang. Kemudian Sabit berseru, Demi Allah, bukan begini caranya kami berperang bersama Rasulullah SAW. Ini sangat buruk karena kalian membiarkan musuh berani melakukan apa yang mereka inginkan terhadap kalian. Tidak lama kemudian ia melumuri tubuhnya dengan wewangian. Anas bin Malik saat itu melihat Sabit mengenakan 2 helai pakaian putih. Sabit berteriak, Ya Allah, sesungguhnya aku berlepas diri kepadamu dari apa yang dibawa mereka, yakni ajaran nabi palsu, dan aku mohon ampunanmu dari apa yang dilakukan oleh kaum muslimin. Sabit kemudian merangsek maju dan menerjang barisan pasukan musuh. Dirinya berperang sampai syahid. Teriakan Sabit tadi berhasil membangkitkan semangat pasukan muslim. Mereka maju dan memporak-porandakan pasukan lawan. Pada peperangan tersebut, Sabit bin Qais mengenakan pakaian besi.
Melintaslah seorang muslim melewati jasad Sabit yang tergeletak. Laki-laki itu lalu mengambil baju besi milik Sabit yang menurutnya sangat berharga. Dibawalah baju itu pulang dan tidak seorang pun mengetahui yang dilakukannya. Di malam kedua dari gugurnya Sabit, seorang muslim lain bertemu dengannya dalam mimpi. Sabit berkata kepadanya, Aku adalah Sabit bin Qais. Apakah engkau mengenalku? Ya, saya mengenalmu. Aku berwasiat kepadamu, ketika aku terbunuh, seorang laki-laki dari kaum muslim mengambil baju besiku dan membawanya ke tendanya yang terletak di paling ujung dari markas kaum muslimin dari arah ini. Dia meletakkan dan menyimpannya di sebuah periuk besar, lalu menutupinya dengan pelana. Pergilah kepada Khalid bin Walid dan mintalah seorang mengambilnya. Kemudian jika engkau telah sampai di Madinah, menghadaplah kepada Khalifah Abu Bakar Asy-Syiddiq. Katakan kepadanya bahwa aku memikul utang sebesar sekian dan sekian. Hamba sahayaku Fulan perlu merdeka. Aku memohon agar beliau membayar utangku dan membebaskan hamba sahayaku. Jangan berkata ini hanya sekedar mimpi, sehingga engkau menyia-nyiakannya. Maka ketika laki-laki yang bermimpi itu bangun, ia segera menemui Khalid bin Walid dan menyampaikan mimpinya. Khalid kemudian mengutus seseorang untuk mencari orang yang telah mengambil baju besi milik Sabit bin Qais. Benar saja, utusan Khalid berhasil menemukannya seperti yang dijelaskan dengan sempurna oleh Sabit melalui mimpi itu. Setelah mendengar wasiat Sabit, Abu Bakar Asy-Syiddiq pun segera memenuhi wasiat tersebut. Tidak ada seseorang yang wasiatnya dilaksanakan setelah ia wafat, kecuali Sabit bin Qais. Demikian kisah Sabit bin Qais radhiyallahu anhu. Hikmah yang bisa dipetik dari kisah tadi antara lain, pertama, kita dapat meneladani sikap Sabit yang selalu mengingat kebaikan orang lain dan berusaha membalasnya. Kedua, Sabit bin Qais senantiasa mendahulukan Rasulullah daripada dirinya. Ketiga, kita dapat meneladani sikap Sabit yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab.